Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Kultum yang dirahmati Allah, ridho adalah salah satu ibadah hati yang paling mulia dan termasuk makom tertinggi dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan ini dianugerahkan kepada orang-orang beriman yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menerima sepenuhnya Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Dengan hati yang tenang dan lapang, mereka menerima segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Sahabat TV Kultum yang dirahmati Allah, lalu apa makna ridho itu? Kata ridho ini dalam kamus bahasa Arab menunjukkan makna yang berlawanan dengan as-sukhtu, sebagaimana dalam doa Nabi, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan secara istilah para ulama, ar-ridho itu didefinisikan sebagai ketentraman hati dalam menerima segala ketetapan dan hukum Allah, serta kerelaan seorang hamba terhadap pilihan Allah. Dengan jiwa yang lapang, ia menerima apa yang Allah berikan maupun yang tidak berhasil ia peroleh. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa ridho itu tidak berarti seseorang tidak merasa sakit, tidak merasa sedih atau kesusahan. Ridho adalah tetap menerima dan tidak menentang ketetapan Allah, serta tidak marah terhadap keputusan dalam keadaan apapun. Tidak marah terhadap keputusan-keputusan Allah dalam keadaan apapun. Lalu, apakah hakikat ridho itu? Ridho adalah kedudukan mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoinya, serta diberi pahala dan pujian bagi pelakunya. Ridho ini berkaitan erat dengan keimanan yang dapat bertambah dan berkurang. Dengan ridho, seseorang merasakan ketenangan hati dalam menghadapi berbagai keadaan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa keluh kesah dan tanpa menentang takdirnya, sehingga hatinya ini senantiasa tertuju kepada Allah semata. Sahabat TV Kultum yang dirahmati oleh Allah, sikap ridho itu diimplementasikan dalam dua hal. Pertama, ridho terhadap perintah dan larangan Allah, yaitu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Ridho dalam hal ini hukumnya wajib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berpaling darinya. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in udu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Di antara mereka ada yang mencela engkau Nabi Muhammad dalam hal pembagian sedekah, zakat atau rampasan perang. Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati. Jika mereka tidak diberi bagian, dengan serta-merta mereka marah. Seandainya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Taubah ayat 58-59. Orang-orang beriman selalu ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya berpenyakit mencela dan marah ketika ketetapan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, ridho terhadap musibah dan ujian. Ridho terhadap musibah dan ujian adalah menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada, tanpa berputus asa atau berprasangka buruk kepada Allah, sambil tetap berikhtiar dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Sikap ini lahir dari keyakinan bahwa setiap ujian itu mengandung hikmah, menghapus dosa, dan meninggikan derajat seseorang. Bagi para dai, ridho ini menjadi sumber kekuatan yang menjaga keteguhan dakwanya, menenangkan jiwa saat menghadapi tekanan, serta menumbuhkan keikhlasan dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TV Kultum yang dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa urgensi ridho itu? Apa pentingnya sikap ridho ini? Urgensi ridho itu sangat besar karena mencakup 3 pokok utama Islam.
Apa itu? Mengenal Allah sebagai Rabb, mengenal Rasul sebagai utusan, dan mengenal Islam sebagai agama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Telah merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad sebagai Rasulnya. Seorang mukmin itu harus ridho dengan ketiga asas ini. Sebab apa? Sebab tidak ada satu urusan agama pun yang keluar dari tiga asas ini. Ridho juga merupakan salah satu permohonan yang diajarkan Nabi SAW dalam doa istikharah, menunjukkan pentingnya sikap menerima dan lapang hati terhadap pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqdur lil khaira haitsu kana thumma raddini bihi, dan tetapkanlah kebaikan untukku dimanapun adanya, kemudian jadikanlah aku ridho terhadapnya. Sahabat TV Kultum yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan dari sikap ridho ini. Antara lain, yang pertama adalah ridho itu menjadi sebab masuk surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Wahai Abu Sa'id, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi, maka wajib baginya surga. Dan yang kedua adalah menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berkata ketika mendengar adzan, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku, maka akan diampuni. Riwayat Imam Muslim. Nah, yang ketiga, ridho itu bisa menjadi sebab mendapat keridhaan Allah juga di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, Allah memanggil penduduk surga, hai penduduk surga, lalu mereka menjawab, labbaik, baik, kami penuhi panggilanmu, dan seluruh kebaikan itu berada di tanganmu ya Allah. Allah meneruskan, apakah kalian telah puas? Mereka kemudian menjawab, bagaimanakah kami tidak puas wahai Rabb? Sedang telah engkau beri kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada satupun dari makhlukmu. Allah kembali berkata, maukah aku beri kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua? Mereka balik bertanya, ya Rabb, apalagi yang lebih utama daripada itu semua? Allah menjawab, sekarang aku halalkan untuk kalian keridhoanku, sehingga aku tidak marah terhadap kalian selama-lamanya. Hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Keempat, ridho ini akan menjadikan seseorang kaya hati. Rasulullah bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Jagalah diri dari perkara haram, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Ridholah dengan apa yang Allah tetapkan untukmu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Sahabat Kultum yang dirahmati oleh Allah, ada macam-macam ridho dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ridho kepada Allah sebagai Rabb. Ridho kepada Allah sebagai Rabb itu adalah inti dari seluruh bentuk ridho dan mencakup hakikat tauhid. Seorang hamba menerima pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal, bersandar, dan percaya penuh kepada Allah, serta lapang dada terhadap setiap ketentuan Allah. Termasuk di dalamnya adalah beriman dan ridho terhadap takdir Allah, dengan meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas ilmu, kehendak, kekuasaan, dan hikmah Allah. Karena itu, seseorang yang mukmin tidak berkeluh kesah dan tidak menentang takdir Allah. Sikap inilah yang menghadirkan hidayah dan ketenangan hati saat menghadapi musibah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan Allah juga berfirman dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat yang 11. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan bahwa ketika seseorang menyadari musibah
musibah berasal dari Allah, ia akan menerima dan ridho terhadapnya. Namun banyak orang justru takut dan cemas berlebihan terhadap musibah bahkan sebelum terjadi, yang dapat menunjukkan lemahnya ridho dan kurang baiknya prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan ridho tampak pada sikap merasa cukup dengan takdir Allah, tidak iri dalam urusan dunia, dan menjadikan orang yang lebih baik dalam agama sebagai motivasi untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh. Nah, yang kedua adalah ridho kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan ini berarti tunduk sepenuhnya kepada beliau, mentaati perintahnya, meneladani sunnahnya, dan menjadikan ajarannya sebagai pedoman hidup. Seorang mukmin menerima petunjuk Nabi dengan lapang dada dalam seluruh urusan kehidupan. Termasuk bentuk ridho kepada beliau adalah mencintai, menghormati, serta membela kehormatannya dari berbagai tuduhan, penghinaan, dan kebohongan. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim atau berhukum kepadamu Nabi Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. Lalu kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Sungguh pada diri Rasul itu benar-benar ada suri teladan bagi kamu, yaitu siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dan yang ketiga itu adalah ridho kepada Islam sebagai agama. Ridho terhadap Islam sebagai agama itu berarti meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan pedoman hidup yang diridhoi oleh Allah, serta meyakini bahwa keselamatan di akhirat dan masuk surga hanya dapat diraih melalui dinul Islam. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Di dalam surat Al-Imran ayat 19, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Surat Al-Imran ayat 85. Karena itu, Islam adalah satu-satunya jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju keselamatan. Ridho terhadap Islam tidak hanya berupa keyakinan, tetapi juga diwujudkan dengan menerapkan ajarannya dalam seluruh aspek kehidupan seperti muamalah, pergaulan, sosial, politik, dan di bidang-bidang lainnya. Sahabat TV Kultum yang dirahmati Allah, lalu apa manfaat dan pengaruh ridho ini dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, dia akan bisa menjauhkan diri dari sikap menentang hukum dan takdir Allah. Rasulullah bersabda, besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Inna idhomal jazai ma idhomil balai. Ya, besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridho. Siapa yang ridho terhadap ujian dari Allah, maka baginya ridho. Wa man sakhita falahus sukhtu. Dan barang siapa yang murka atau benci kepada apa yang diberikan oleh Allah, maka baginya kemurkaan. Nah, yang kedua adalah ridho ini menumbuhkan ibadah-ibadah hati yang lainnya. Ridho ini memudahkan tumbuhnya berbagai ibadah hati seperti syukur, tawakal, memohon pertolongan kepada Allah, dan keyakinan terhadap janji Allah. Ridho juga melahirkan qanaah dan iza, karena meyakini bahwa rezeki dan ajal itu telah ditetapkan oleh Allah, maka hati menjadi mandiri dan tidak tergantung kepada manusia. Selain itu, ridho ini bisa menumbuhkan husnudzon, karena yakin bahwa setiap keputusan Allah pasti mengandung keadilan dan rahmat. Rasulullah bersabda, "Wa as'aluka ridho ba'dal qada'i." Dan aku memohon kepadamu ridho sebelum datangnya keputusan. Nah, yang ketiga adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Rasulullah mengingatkan kepada kita, tidaklah seorang muslim itu membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya saat ia memasuki pagi hari sebanyak 3 kali, illa kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah, kecuali wajib bagi Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Sahabat Kultum yang dirahmati oleh Allah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan dan menguatkan ridho ini?
Yang pertama, menguatkan keimanan terhadap qada dan qadar Allah di dalam jiwa sebagai konsekuensi rukun iman. Ya, Rasulullah mengingatkan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri kullihi khairi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, para kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir seluruhnya, yang baik maupun yang buruk. Riwayat Imam Muslim. Yang kedua adalah menjauhi ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran atau ketidakterimaan terhadap takdir, dan membiasakan diri mengucapkan firman Allah, alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini mengandung makna penghambaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dengannya hati ini menjadi tenang dan terjaga dari sikap tidak ridho terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga adalah melazimkan amal yang diridhai oleh Allah. Melazimkan amal dan ucapan yang diridhai oleh Allah akan menghantarkan kepada makom ridho. Dikatakan kepada Yahya bin Mu'ad, kapan seorang hamba mencapai makom ridho? Lalu ia menjawab, ketika ia menetapkan prinsip dalam hubungannya dengan Robnya, jika engkau memberi, aku menerima, jika engkau menahan, aku ridho, dan jika engkau memanggil, aku menyambut. Nah, yang keempat adalah merenungi hadis-hadis Nabi serta perkataan para ulama dan ahli tazkiyah tentang keutamaan ridho dan akhlak ridho. Yang kelima adalah mempelajari kisah dan teladan para perindu ridho Allah subhanahu wa ta'ala, terutama Rasulullah SAW, pemimpin orang-orang yang ridho terhadap Rabb mereka. Sahabat TV Kultum yang dirahmati Allah, ridho adalah sikap hati yang lahir dari iman yang benar, menghadirkan ketenangan dalam setiap keadaan dan menjaga istiqomah dalam ketaatan. Dalam dakwah, ridho ini melahirkan kader yang ikhlas, kokoh, dan tidak bergantung kepada hasil, tetapi pada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ridho harus terus dipupuk dengan iman, ilmu, dan amal. Tujuan akhir setiap mukmin itu adalah meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan tertinggi yang tiada bandingnya ya adalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ridho dan diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.